Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kofifa Indranensi dari kelompok 3 Praktikum Dasar Gizi, mahasiswi S1 Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tentang flebotomi. Sebelum jauh melangkah, sebaiknya kita mengetahui apa sih itu flebotomi. Flebotomi yang berasal dari kata Yunani yaitu phlebos yang berarti pembuluh darah atau tomi yang berarti sayatan. Jadi flebotomi adalah proses membuat sayatan di vena menggunakan jarum. Adapun tujuan dari flebotomi yang pertama yaitu memastikan diagnosis. Prosedur flebotomi dapat dilakukan untuk membantu dokter memastikan diagnosis dari penyakit tertentu, sebab pada banyak gangguan kesehatan, pemeriksaan fisik saja tidak cukup untuk memastikan penyakit yang dirasakan oleh pasien. Dan adapun tujuan kedua yaitu sebagai langkah pengobatan. Selain untuk memastikan diagnosis suatu penyakit, pengambilan darah bisa pula dilakukan untuk mengobati suatu penyakit. Selanjutnya kita masuk ke prinsip flebotomi. Prinsipnya adalah pengambilan spesimen dengan metode yang pertama tusukan vena atau biasa disebut vena puncture. Dalam kedokteran, vena puncture adalah proses mendapatkan akses intravena. Tujuan pengambilan sampel darah vena atau terapi intravena. Yang kedua, tusukan kulit atau skin puncture. Adapun alat dan bahan yang digunakan, yang pertama itu ada alat seperti spoit 3-5 ml, ada pengikat karet lengan, ada rak tabung, botol vial, mikropipet 100-1000, dan terakhir ada sentrifug. Yang kedua itu bahan-bahan yang digunakan seperti kapas steril, alkohol 70%, sarung tangan non steril, dan yang terakhir ada plaster. Jadi sekarang kita masuk ke prosedur pengambilan darah vena. Yang pertama itu siapkan alat-alat yang dibutuhkan. Yang kedua, jika darah diambil pada bagian vena fossa cubiti, pasang tourniquet atau pengikat karet lengan pada lengan bagian atas dan mintalah pada orang yang diambil darahnya untuk mengepal dan membuka tangannya beberapa kali agar vena jelas terlihat. Tujuan pemasangan tourniquet agar pembuluh darah tampak melebar dan menonjol karena pembendungan, sehingga dindingnya menjadi lebih tipis sehingga lebih mudah untuk ditembus jarum. Yang ketiga, tegakkan kulit di bagian tangan dengan jari-jari tangan kiri supaya vena tidak bergerak-gerak pada saat tusukan. Yang keempat, bersihkan bagian yang akan diambil darah dengan alkohol 70%. Yang kelima, tusukkan bagian vena yang diambil sudah dibersihkan dengan spoit sampai jarum masuk ke dalam lumen vena. Tarik penghisap spoit perlahan-lahan sampai jumlah darah yang dikehendaki didapat. Yang keenam, lepaskan pengikat karet lengan. Yang ketujuh, letakkan kapas di atas jarum dan cabutlah spoit. Yang ke-8, bukalah jarum spoit dan alirkan perlahan-lahan dalam tabung sentrifus secukupnya kurang lebih 3-5 mili. Untuk dipisahkan serumnya, diamkan 5-10 menit sebelum disentrifus. Yang terakhir, sisanya alirkan ke dalam tabung vial yang sudah berisi ETA. Digoyang-goyang hingga merata untuk pemeriksaan hemoglobin. Sekarang kita masuk ke prosedur yang kedua, yaitu skin puncture atau tusukan kulit. Yang pertama, oleskan alkohol 70% pada ujung jari, yaitu jari manis untuk mengurangi rasa sakit dan juga untuk mencegah infeksi yang bisa disebabkan oleh bakteri yang ada di kulit. Yang kedua, oleskan alkohol kering, tusuk segera ujung jari dengan blut lancet yang sudah terpasang pada auto lancet. Yang ketiga, darah yang pertama keluar dihapus dengan kapas kering karena kemungkinan mengandung alkohol dan mengandung cairan intrasial yang dapat menyebabkan terjadinya pengenceran sehingga harus dibuang. Yang terakhir, darah yang keluar selanjutnya digunakan untuk pemeriksaan yang diinginkan. Selanjutnya, cara mendapatkan serum. Yang pertama, darah yang diendapkan di sentrifus dengan kecepatan 1500 sampai 3000 rpm selama 5-10 menit.
Alasan mengapa darah disentrifugasi yaitu untuk mengetahui kadar darah dalam tubuh seseorang. Yang kedua, pipet bagian atas atau serum dengan hati-hati ke dalam tabung reaksi. Hindari terjadi hemolisis atau kerusakan sel darah merah. Selanjutnya kita masuk ke interpretasi hasil. Pada flebotomi akan didapatkan sampel darah atau serum untuk digunakan lebih lanjut. Flebotomi termasuk prosedur yang relatif aman, namun efek samping ringan dan komplikasi bisa saja terjadi. Beberapa orang, terutama yang punya rasa takut kepada jarum, biasanya akan merasakan tidak nyaman akibat proses penyuntikan, namun hal tersebut adalah hal yang masih wajar. Jika muncul sedikit rasa pusing setelah proses pengambilan darah, Anda bisa terlentang atau duduk sambil memposisikan kepala di antara dua lutut hingga rasa pusing hilang. Setelahnya, Anda juga mungkin akan mendapati kemerahan atau memar di area bekas penyuntikan. Selain itu, rasa nyeri pun dapat muncul, namun Anda tidak perlu khawatir karena ini adalah hal yang wajar dan dapat hilang dengan sendirinya setelah beberapa hari. Kesimpulan yang dapat ditarik dari uji flebotomi ini, flebotomi yang berasal dari kata Yunani yaitu phlebos yang berarti pembuluh darah atau tomi yang berarti sayatan. Flebotomi adalah proses membuat sayatan di vena menggunakan jarum yang bertujuan memastikan diagnosa dan sebagai langkah pengobatan. Pada flebotomi akan didapatkan sampel atau serum untuk digunakan lebih lanjut. Flebotomi termasuk prosedur yang relatif aman, namun efek samping ringan dan komplikasi bisa saja terjadi. Ya, itulah tadi hasil pemaparan dari saya mengenai flebotomi. Mungkin cukup sekian.